Para Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan sebelumnya pada pembahasan matan kitab Safinatun Najah, kita membahas tentang macam-macam benda gitu ya, yang berstatus muhtaram, mulia, yang tidak boleh digunakan untuk istinja gitu. Itu telah selesai kita kemukakan. Untuk itu kita melangkah kepada tentang faraidil wudu, faraidil wudu, tentang fardu wudu. Telah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam kitab matan Safinatun Najah, furudul wudu'i sittatun, fardu wudu itu ada 6. Al-awwal, yang pertama adalah an-niyah, niat. As-sani, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. As-salis, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Ar-rabi', yang keempat mashu syai'in minar ra'si, membasuh atau menyapu, mengusap sesuatu dari kepala kita. Al-khamis, yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. As-sadis, yang keenam adalah at-tartib, adalah tertib gitu ya. Sebetulnya dengan pemahaman ini sudah cukup paham kita. Namun dalam penjelasan lebih lanjut dalam kitab Kasyifatul Saja, merupakan syarah dari kitab matan Safinatun Najah, memiliki penjelasan yang cukup luas mengenai fardu wudu. Dalam kitab tersebut disampaikan apa sih wudu itu? Wa huwal musamma bil mutahhirir rafi'. Wudu disebut dengan mutahhir rafi', yang artinya bersuci, yang mensucikan serta yang menghilangkan hadas. Itu wudu. Wudu itu mutahhir rafi', yang maknanya adalah bersuci, yang mensucikan serta yang menghilangkan hadas. Tentunya hadas yang dihilangkan di sini adalah hadas kecil dengan upaya wudu. Wal mu'tamadu, namun menurut pendapat mu'tamad itu referensi yang kuat sekali gitu, yang dijadikan rujukan yang sangat kuat, yang masyhur lah begitu. Annahu ma'kulul makna, wudu adalah ibadah yang ma'kul makna. Apa maksud dari ma'kul makna di sini? Yaitu sebuah ibadah yang dapat diketahui hikmah disyariatkannya, karena memang wudu itu secara perintah dari Al-Quran yang telah kita kemukakan pada kajian fikih 4 mazhab itu sudah cukup jelas dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah. Jadi ibadah wudu itu adalah ibadah ma'kul makna, yang dapat diketahui tentang disyariatkannya, artinya cukup jelas gitu, syariatnya ada. Li'anna sholata munajjatur rabbi ta'ala, bahwa ibadah wudu ini adalah yang utama, atau yang ketika kita melakukan ibadah sholat itu diwajibkan untuk melaksanakan wudu. Sedangkan ibadah sholat sendiri, li'anna sholata munajjatur rabbi ta'ala, sholat itu adalah bentuk aktivitas ibadah berupa munajat. Munajat itu berdoa,
Karena sholat itu memiliki dua makna. Yang pertama secara lugawi atau secara bahasa, ibu bapak, sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Secara syariat, sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Itu definisi sholat. Secara bahasa, sholat itu adalah doa. Berdoa itu adalah bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, sholat itu adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Fatulibat tanzifu li ajliha, sehingga ketika kita sholat dituntut untuk membersihkan diri dengan cara kita berwudu, karena pada hakikatnya kita sedang bermunajat, berbisik-bisik, komunikasi dengan Allah, dialog dengan Allah lah gitu. Kemudian wa inna makhtusar ra'su bil masha li satrihi ghaliban. Dalam kitab Safinatun Najah, penjelasan dari rukun wudu yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, menyapu itu apa ibaratnya ya? Membasuh gitu ya, membasuh, atau maksudnya diusap lah, menyapu itu diusap gitu ya. Wa inna makhtusar ra'su bil masha li satrihi ghaliban. Kenapa redaksi bahasa ketika kita wudu, ketika kita wudu di bagian kepala itu bahasanya diusap, beda dengan tangan dibasuh, kaki dibasuh, muka dibasuh gitu Bu. Karena jadi penggunaannya bukan dibasuh tapi diusap gitu ya. Karena dalam wudu anggota kepala ini karena tergolong bagian yang tertutup. Faktu fihi bi adna toharoh. Oleh karena itu dicukupkan mensucikannya dengan toharoh yang paling sederhana, itu diusap, nggak dibasuh. Artinya secara kotoran kemungkinan kecil sedikit kotorannya gitu, ketimbang anggota wudu yang lain. Kemudian masih dalam kitab Kasyifatus saja, wa khussatil aqda'ul arba'atu bizalika li annaha mahalluk tisabil khotoya. Adapun pada anggota wudu itu dikhususkan kepada 4 anggota tubuh, karena anggota 4 tubuh tersebut adalah tempat melakukan dosa. Kalau kita lihat tadi, selain niat Bu ya, membasuh muka, membasuh kedua tangan, 2, 3 membasuh atau menyapu kepala, yang keempat kaki. Ini bicara fardu Bu ya. Karena dalam kitab ini keempat anggota tubuh kita ini adalah tempat atau yang sering melakukan dosa. Maka ketika kita bicara telinga misalnya begitu, itu tidak termasuk bagian anggota fardu wudu. Dari mana kita bisa menyimpulkan auli anna adama masya ila syajarati rijlaihi? Ini berawal ketika Nabi Allah Adam alaihissalam tergoda, bujuk rayu iblis ketika ditinggal di dalam sorga. Nabi Adam itu termakan buayan, tipu daya daripada iblis untuk memakan buah khuldi, yang pada akhirnya bersumber itulah kemurkaan Allah, yang akibatnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kenapa harus 4 anggota tadi? Dijelaskan di sini auli anna adama masya ila syajarati rijlaihi. Karena Nabi Adam ketika
beliau memakan buah khuldi, rangkaiannya kaki digunakan beliau untuk menuju pohon tersebut. Ini kaki berjalan untuk menuju pohon khuldi. Watana wala minha biyadaihi, mengambil buah khuldi dengan tangannya. Udah 2 dosa tuh ya. Wa akala minha bifamihi, memakannya dengan mulutnya, mulut bagian dari wajah. Jadi kemudian wa massa ra'suhu wa raqaha, dan kepalanya tersentuh dari daun atau atas buah pohon khuldi, sehingga kepala ini kudu dibasuh, kudu usap gitu. Dan ini merupakan bagian daripada anggota fardu wudu. Itu yang mendasari dalam kitab Kasyifatus Saja ini. Jadi kenapa 4 ini yang merupakan fardu? Karena 4 anggota tubuh inilah yang merupakan tempat melakukan apa? Dosa. Kemudian wa mujibuhul hadatsu ma'al qiyam ila sholati wa nahwiha. Perkara yang mewajibkan wudu adalah hadas yang disertai ingin mendirikan sholat dan ibadah lainnya yang mewajibkan wudu. Artinya wudu yang dilakukan itu dengan niat menghilangkan hadas, dengan maksud melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya yang mewajibkan kita dengan apa? Wudu. Contoh misalnya tawaf misalnya, baca Quran misalnya. Kemudian wakila, ada sebagian yang mengatakan bahwa perkara yang mewajibkan wudu al-qiyamu faqat, ya. Jadi hanya mendirikan ibadah saja, ibadah sholat saja maksudnya. Jadi wudu itu diwajibkan hanya untuk melakukan ibadah sholat saja, al-qiyamu faqat. Kemudian wakilal hadasu faqat, ada juga yang mengatakan bahwa wudu tersebut hanya mewajibkan atas hadas, hilangnya atau menghilangkan hadas. Artinya ketika kita melakukan sebuah ibadah sholat, maka wudu menjadi wajib. Begitu juga ketika kita melakukan ibadah selain sholat tapi ada perintah diwajibkannya wudu terlebih dahulu, itu pun menjadi wajib. Namun ada yang mengatakan bahwa wudu tersebut, ya, bahwa perkara yang diwajibkan wudu hanya hadas, artinya hanya ketika dia berkedapatan hadas dia wudu gitu. Mau dia sholat ataupun tidak, pokoknya dia berhadas wudu gitu. Jadi ada 2 pendapat. Kemudian bimakna annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban, dengan pengertian bahwa ketika seseorang melakukan wudu karena hadas kecil maksudnya, maka wudunya tersebut berstatus wajiban. Ketika dia melaksanakan sholat wudu, sedangkan kondisi dia sedang berhadas, ya maka wudunya itu statusnya adalah wajib. Sawa'un ada khala fi sholati amla, baik ia masuk dalam sholat atau tidak. Artinya tadi saya katakan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wajibnya wudu karena kita hendak melakukan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang mewajibkan kita harus berwudu terlebih dahulu. Ada sebagian mengatakan bahwa wudu itu berperan untuk menghilangkan hadas, sehingga mau sholat ataupun tidak, maka wudu itu menjadi hal yang wajib dengan niat menghilangkan hadas. Wal qiyamu ila sholati syartun fi fauriyatihi, sedangkan mendirikan sholat hanyalah syarat dalam menyegerakan wudu, karena memang wudu ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat gitu. Jadi kalau misalnya tanpa wudu, ya
tidak sah sholatnya gitu. Kemudian wan qita'ul hadasi syartun fi sihhatihi, dan terputusnya hadas adalah syarat keabsahan wudu. Artinya wudu ketika kita tidak, maksudnya wudu ketika kita tidak sedang melaksanakan sholat atau tidak niat untuk melaksanakan sholat, hanya sebatas menghilangkan hadas saja, maka itu sudah termasuk memenuhi syarat daripada keabsahan wudu. Maksudnya wudu boleh secara secara ibadah yang kita lakukan, tidak hanya untuk perkara sholat. Tadi di awal saya katakan furudul wudu isitnatun, bahwa fardu wudu itu ada 6. Kita nggak bahas semua, satu aja insya Allah setengah jam lebih. Al awal an-niyat. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama ada niat. Jadi kita fokus ke niat, karena pembahasan baru niat aja dulu. Nah, furudil wudu'i walau kanal wudu'a manduban ay arkanuhu sittatun. Fardu wudu maksudnya rukun wudu. Jadi ini nggak boleh ditinggal nih Bu, Bapak. Yang namanya fardu yang rukun ini nggak boleh tinggal. Karena kalau ditinggal satu saja, maka wudunya nggak sah. Ketika wudunya tidak sah, lebih-lebih apa? Sholatnya gitu. Jadi fardu wudu itu, atau maksudnya rukun wudu itu ada 6. Walau kanal wudu'a manduban, walaupun wudu tersebut tidak kita lakukan untuk melaksanakan sholat fardu, kayak tadi mengangkat hadas, atau misalnya untuk melaksanakan sholat tapi sholat sunnah misalnya, tetap rukunnya ini nggak berkurang, nggak beda. Mau yang kita menjalankan sholat fardu ataupun sunnah, atau kita mau wudu, mau baca Quran atau menghilangkan hadas, tetap fardunya ya 6. Berlaku untuk rukunnya itu tetap 6. Mau ibadah itu wajib ataupun sunnah, yang dianjurkan untuk berwudu ya tetap rukunnya 6 gitu. Kemudian wa abaral musannifu bil fardi huna, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, salah satu pengarang kitab Kasyifatus Saja, ini mengibaratkan teks dengan istilah fardu dalam pasal wudu. Jadi ada fardu wudu. Nanti ada konteks ketika kita bicara sholat, arkanus sholat, rukun sholat. Kalau beliau mengistilahkan, menggunakan teks untuk pembahasan wudu ini, bukan arkanul wudu, tapi ya bil fardi, dengan menggunakan kalimat fardu gitu. Wa fis sholati bil arkan li'annahu lamman tana'a tafriqu af'ali sholat kanat ka haqiqatin wahidatin murakabatin min ajza'i. Dan mengibaratkan teks untuk istilah sholat itu adalah rukun. Ini beda. Walaupun konsekuensinya sama, nggak boleh tinggal, baik itu fardu ataupun rukun. Fardu sebutannya untuk wudu, dan ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh tinggal. Yang rukun ini, yang fardu ini. Begitu juga sholat, ada arkanus sholat, penggunaannya kata rukun, juga sama, nggak boleh tinggal. Kurang dari satu rukun yang kita tinggalkan, maka tentunya ibadahnya tidak sah gitu. Jadi hanya beda penggunaan saja. Bahasa fardu untuk wudu, arkan atau rukun untuk apa? Sholat. Hanya penggunaan teks saja menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kenapa demikian? Karena memang kalau bicara sholat, rukun, penggunaan rukun maksudnya dalam sholat gitu ya, ketika tidak diperbolehkannya memisah-misahkan perbuatan sholat, maka sholat adalah seperti satu kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian. Artinya rukun itu enggak sesuatu yang tidak bisa dipisah. Sedangkan fardu antara satu dengan lainnya itu anggotanya berbeda-beda, maka penggunaannya fardu bukan rukun.
Fanasaba adu ajzaiha arkanan. Dengan demikian pantaslah menganggap bagian-bagian sholat tersebut sebagai rukun-rukun. Penyebutannya gitu Bu ya, karena dia satu kesatuan yang nggak bisa dipisah gitu maksudnya. Kemudian bi khilafil wudu, berbeda dengan wudu. Li anna kulla fi'lin minhu ka ghuslil wajhi mustaqilum binafsih. Karena setiap perbuatan dari wudu seperti basuh wajah maksudnya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Wajah ada batasannya wajah gitu. Tangan ada batasannya tangan yang dia harus dibasuh begitu. Beda dengan sholat. Sholat itu rangkaian yang nggak bisa. Maka tadi dikatakan definisi sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian wa yajuzu tafriqu af'alihi, dan juga diperbolehkannya memisahkan antara perbuatan wudu tersebut. Artinya ketika kita setelah selesai melakukan basuh wajah, dilanjut dengan anggota fardu lainnya. Maksudnya ya fardu lainnya. Falat tarkiba fi, sehingga tidak ada tarkib, tidak ada penyusunan di dalamnya atau tidak ada rangkaian perbuatan wudu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi wajah terpisah, tangan terpisah. Jadi enggak. Karena ada ketika kita berwudu itu ada jeda antara anggota wudu yang tadi dengan yang lain. Kalau kita rangkaikan dengan yang sunnah. Gitu kan? Artinya sebelum ke kaki itu kan kita harus ada telinga kan gitu ya. Jadi dia anggota sendiri gitu wudu itu. Nah kemudian berbicara tentang niat tadi, rukun wudu, fardu wudu yang pertama adalah niat. Al awalu an niat, fardu wudu yang pertama adalah niat. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini dasarnya. Kata baginda Nabi, adapun keabsahan, kesahanlah sebuah amal ibadah itu harus disertai dengan niat, tergantung dengan niat keabsahan ibadah itu. Seseorang yang hanya memperoleh apa yang diniatkan, kalau misalnya, maka dalam ibadah niat itu biasa diurutkan pada nomor pertama. Karena memang sebuah ibadah itu, niat maksud saya dalam sebuah ibadah itu adalah bagaimana apa yang dia peroleh dari apa yang diniatkan gitu maksudnya. Hadis ini dirangkaikan dalam banyak riwayat. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dengan nomor 1 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu di nomor 1, di nomor 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953. Jadi Bukhari ini meriwayatkan hadis tentang niat pada nomor-nomor tersebut. Begitu juga hadis riwayat Muslim pada nomor 1907. 1907 gitu maksudnya. Demikian juga At-Tirmizi yang menjelaskan tentang niat adalah merupakan pokok dalam sebuah ibadah, atau tergantungnya sebuah ibadah tergantung niatnya begitu. At-Tirmizi meriwayatkan dalam hadisnya nomor 1647, An-Nasai pada nomor 75 dan 3437, Abu Daud pada nomor 2201, Ibnu Majah pada nomor 4227. Kemudian Musnad Ahmad pada nomor 169 sama 302. Jadi banyak hadis gitu, riwayat hadis yang menjelaskan tentang pentingnya niat dalam sebuah ibadah. Nah, lantas bagaimana batasan niat? Dibaca ketika kita wudu. Nah, di sini akan disampaikan. Qalal fasniyu ay innama tuhsabut takallifu syar'iyyah al-badaniyah
aqwaluha wa af'aluha shadiratu minal mu'minina iza kanat binniyah. Syekh Fasyani berkata dalam menafsirkan hadis di atas tadi innamal a'malu binniyat, adapun tuntutan-tuntutan hukum syariat bagi seorang yang sudah mukallaf, yang sudah taklif, yang dilakukan oleh tubuh atau badaniyah, yaitu ucapan dan perbuatan dari orang-orang mukmin hanya akan dianggap sah ketika disertai dengan niat. Jadi niat itu diucapkan dan diikuti dengan perbuatan. Jadi yang namanya niat komponennya diucapkan dan dilakukan. Tidak cukup orang niat itu cukup niat saja tanpa berbuat, itu enggak benar. Ada mungkin orang beranggapan saya mah sholat cukup niat, tapi enggak berbuat gitu, ya enggak sah. Sama wudu juga, saya niat wudu tapi enggak melakukan wudunya, maka dianggap tidak sah gitu. Jadi yang namanya niat diucapkan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Karena niat itu adalah sebuah sebuah tuntutan hukum syariat yang berbentuk badaniyah. Jadi harus digerakkan tubuh untuk melakukan, karena niat itu tidak cukup dengan ucapan. Jadi keliru ketika orang melakukan sesuatu, ya walaupun memang ketika kita berniat sesuatu yang baik, niat itu sudah tercatat kebaikan gitu. Niat apapun kalau yang baik sudah dicatat sebagai kebaikan. Namun karena ini wudu, sholat misalnya, ini adalah tuntutan hukum syariat yang melibatkan badaniyah. Jadi harus dilakukan, dipraktekkan, diimplementasikan. Jangan cukup diucap saja. Wa innama likulli imri'in, setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jaza'u manawahu, apabila niatnya baik, in khairan fa khair, jika dia niatnya baik maka kebaikan akan diperoleh. Wa in syarran fa syarrun, jika niatnya buruk maka keburukan yang akan dibalas gitu. Jadi intinya sebuah ibadah tergantung terhadap niat. Kalau niat kita mau ibadah, insya Allah ibadah itu kan kebaikan, akan berbuah kebaikan. Namun kalau niat itu buruk, maka akan diperoleh juga buruk. Lebih-lebih, bahkan memang ada satu, ini bicara niat secara umum Bu ya, di luar konteks daripada fardu wudu. Seorang yang beriman, ketika dia melakukan niat kebaikan, niat saja sudah mendapatkan pahala atau kebaikan. Lebih-lebih dilaksanakan gitu. Namun ketika seorang yang beriman berniat keburukan, belum dicatat, sehingga dia melakukan keburukan itu baru dicatat gitu. Itu bagi orang beriman, konteks niat secara umum. Wa takunu niyatu 'inda awali ghusli juz'in minal wajhi, ini penting. Niat dalam wudu dilakukan ketika membasuh air pada bagian wajah yang pertama kali. Ini dalam kitab Safinatun Najah, penjelasan niat itu diposisikan ketika kita basuh wajah yang pertama kali, disitulah kita niat. Jadi niat nggak dari awal. Jadi ketika membasuh wajah yang pertama kali. Sawa'un kana zalikal awal min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Baik bagian wajah tersebut adalah bagian atasnya, bagian tengahnya ataupun bagian bawah. Yang penting ketika kita membasuh wajah, di situ letak kita mulai niat. Jadi bukan ketika kita mulai nyalain keran kemudian kita cuci tangan niat. Ya sebetulnya ini niat mas sebetulnya saya katakan innamal a'malu binniyat. Dari ketika kita sudah mau wudu pun sudah ada niat. Tapi kan tidak cukup niat itu hanya diucap gitu. Tapi ketika dipraktekkan, dan anjurannya dalam kitab Kasyifatus Saja ini, niat tersebut ketika membasuh wajah yang pertama kali. Gitu Bu ya. Letaknya niat itu di situ gitu.
Wa innama wajaba qarnuha bidzalika liyu'tadda bil maghsuli la yu'tadda biha. Mengapa diwajibkan menyertakan niat dengan basuhan pertama kali yang mengenai bagian wajah tersebut adalah agar bagian yang dibasuh bisa dianggap sah, bukan agar niatnya sah. Perhatikan. Niat itu sudah terhitung sah ketika kita sudah memulai niat. Jadi ketika membasuh wajah itu bukan menjadikan niat itu sah, bukan, tapi agar bagian yang kita basuh dianggap sah. Karena yang fardu mulai dari sini. Gitu ya. Jadi kalau kenapa ketika kita wudu membasuh wajah yang pertama harus sertakan dengan niat. Bukannya perkara ketika kita wudu itu bukan agar niatnya sah, niat mah sudah pasti sah, Bu. Namun menjadikan sah ketika bagian wajah pertama kali, karena ini merupakan apa? Fardu tadi. Kan fardu itu walaupun niat pertama, wajah kedua, tapi niat itu disertakan ketika membasuh wajah yang pertama. Jadi bukannya membasuh wajah itu kita niat, bukannya menjadikan sahnya niat. Niat mah udah sah. Sebelumnya pun sudah sah, dianggap sah. Namun tujuannya itu agar anggota fardu wudu yang pertama ini menjadikan sempurna sehingga menambah kesahan. Falau husila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Oleh karena itu apabila seseorang membasuh bagian wajah sebelum melakukan niat, maka ia wajib membasuhnya lagi setelah berniat. Maksudnya begini, misalnya kita wudu, terus ketika kita membasuh hidung misalnya, basuh hidung nih, memang bukan fardu, ya, basuh hidung dengan tidak niat misalnya, atau ya tidak dengan niat, hidung itu bagian dari wajah. Kemudian ia membasuh dahi misalnya, rambut lah, kepala gitu ya. Bersamaan dengan niat, maka hidung dianggap belum terbasuh secara sah sehingga hidung wajib dibasuh kembali. Maksudnya adalah ketika kita berwudu, ketika kita membasuh wajah, upayakan harus niat gitu. Jangan sampai walaupun kita udah basuh hidung misalnya, bagian wajah lah misalnya, tapi tanpa niat diulang lagi. Karena belum apa? Seakan tidak apa? Tidak niat. Kemudian wa kaifiyatuha kama qalahul hisniyu in kanal mutawaddi'u saliman la illata bih. Kaifiyah itu apa ya? Tata cara lah. Tata cara niat dalam wudu menurut Syekh Al-Hisni adalah bahwa apabila mutawaddi itu orang yang melakukan wudu, orang yang sehat, maksudnya bukan orang yang dalam kondisi sakit pada anggota tubuhnya, misalnya tangannya yang sakit sehingga nggak wajib basuh gitu ya. An yanwiya ahada salasati umur, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 tata cara niat di bawah ini. Artinya gini, misalnya nih di bagian wajah, misalnya di bagian wajah kita misalnya ada bagian yang tidak sehat, sakit, misalnya di perban, misalnya sampai kepada kening, misalkan ini kan bagian wajah. Atau ada orang yang sakit misalnya sampai di bebat misalnya, sampai nggak kening wajahnya. Maka ada 3 cara untuk melakukan niat. Yang pertama, ahaduha, yang pertama maksudnya ayan wiya raf'al hadasi awit toharoti anil hadasi awit toharoti lis solati. Mutawadi itu saya katakan orang yang wudu itu mutawadi nyebutnya. Orang yang wudu berniat menghilangkan hadas, atau ia berniat melakukan toharoh atau bersuci dari hadas, atau ia berniat melakukan toharoh karena melakukan sholat. Jadi niat itu ragamnya banyak. Ketika kita mau sholat ya tentunya niatlah wudu kita hendak melakukan sholat. Yang kedua, asani ayan wiyas tibahatas sholati
au ghairiha mimma la yubahu illa bithaharah. Mutawaddi, orang yang berwudu tadi berniat agar diperbolehkan melakukan sholat. Istibahatus sholah. Jadi anjurannya, niat itu begini Bu. Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka niat itu, niat wudunya diiringi dengan niat mau sholat. Kita umum begini ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu berniat li raf'il hadasil asghar, berniat menghilangkan hadas kecil, bukan untuk melaksanakan sholat. Gitu Bu penjelasannya ya. Jadi ketika kita ini, tapi nanti ada kesimpulan ya. Ini saya jelaskan satu persatu dulu. Orang yang berwudu berniat agar diperbolehkan melakukan sholat atau istibahatus sholah. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, niatnya istibahatus sholah. Li raf'il hadasil asghar li istibahatis sholah. Fardhalillahi ta'ala. Karena kita mengangkat hadas kecil untuk sholat. Bukannya kita mengangkat hadas kecil hanya untuk apa ya? Bersuci saja gitu. Nah, kemudian atau selain sholat, yaitu ibadah-ibadah yang tidak diperbolehkan dilakukan kecuali dengan toharoh atau dengan wudu tadi, seperti misalnya megang mushaf gitu ya, atau ya megang mushaf bagi orang yang berhadas, maka muncullah niatnya si mutawaddi tadi, saya berniat wudu agar diperbolehkan memegang mushaf Al-Quran. Kalau kita wudu sholat, berarti niat saya berwudu untuk ya artinya mengangkat hadas kecil untuk diperbolehkan sholat. Begitu apa penggunaan niat dalam fardu wudu ini. Yang ketiga, penjelasan ketiga nih. As-salis, yang ketiga, ayyanubi fardul wudu au ada al wudu awil wudu wa in kana nawi sobian au mujaddidan. Mutawaddi atau orang yang berwudu itu berniat melakukan fardu wudu atau berniat melakukan wudu atau berniat wudu meskipun orang yang berwudu itu anak kecil, sobian, anak kecil, au mujaddidan atau mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang memperbaharui daripada wudu. Jadi begini, ketika dia sudah berwudu tapi belum berhadas, sebetulnya sudah sah untuk sholat lagi karena belum batal. Tapi dia hendak wudu kembali, termasuk mujaddidan. Nah, artinya poin dari yang tiga poin ini yang dikemukakan oleh Syekh Al-Hisni, bahwa ketika kita berwudu gitu, maka niat ini tergantung, kan innamal a'malu binniyat tadi. Kalau kita misalnya, kalau kita kan serbaguna, mau sholat nawaitul du'a li rafil hadasil asghari fadlil ta'ala, mau baca Quran nawaitul du'a li rafil hadasil asghari fadlil ta'ala, mau apa lagi ya, mau aktivitas yang memang dianjurkan untuk berwudu lah, kan itu bahasanya niatnya gitu ya. Namun pendapat Syekh Al-Hisni tadi, kalau bisa gitu ya, diupayakan ketika kita mau niat sholat ya tambah dengan li istibahati sholat, sama dengan tayamum Bu. Tayamum gitu, nawaitu tayamum li istibahati sholat, karena buat sholat. Kenapa itu ada ungkapan itu? Sebetulnya wudu dengan tayamum bedanya cuman kalau wudu ada air dan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak air itu cukup gitu ya, maka kan wudu. Tayamum berarti kebalikannya, sakit dengan kalau kena air dia tambah bahaya, maka dengan tayamum. Atau ketidakadaan air. Nah, di situ redaksi bahasanya li istibahati sholah. Wudu nggak pernah kita pakai. Ya, kalau misalnya limus hafil Quran, kalau kita mau wudu untuk baca Quran misalnya, ya niatkan, ya minimal pakai bahasa Indonesia lah kalau kita tidak memahami, insya Allah boleh. Ini penting kita, maksudnya untuk memperkuat apa sih yang kita niatin gitu.
Kalau hanya mengangkat hadas kecil kan umum gitu maksudnya. Ya sah. Karena memang tujuan wudhu adalah mengangkat hadas. Tadi saya katakan di awal definisi wudhu itu adalah mengangkat hadas, sah. Namun untuk memperkuat niat gitu. Sebaiknya begitu. Amma sahibud darurah kasalisil bauli wa nahwihi fala takfihi niyatu raf'il hadas awit taharati an li anna wudu'ahu mubihun la rafi. Adapun sahibud darurah seperti orang yang beser. Yang beser itu maksudnya yang dikit-dikit buang air kecil gitu ya. Atau yang lainnya lah. Maka tidak cukup baginya berniat menghilangkan hadas karena enggak hilang. Kan dia mah beser itu terus menerus enggak hilang. Atau berniat toharo dari hadas karena dia namanya berniat berniat membersihkan dari hadas kan dia terus keluar hadas. Maka dari itu wudunya adalah wudu yang berpengaruh untuk membolehkan bukan menghilangkan. Jadi niatnya untuk membolehkan bukan menghilangkan. Kalau di raf'il hadasil asghar kan mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Kalau dia yang kondisi beser nggak bisa menggunakan kalimat redaksi di raf'il hadasil asghar karena dia nggak bisa mengangkat, nggak bisa mengangkat atau menghilangkan nggak bisa. Karena kan terus menerus. Maka dengan niatnya memperbolehkan. Ya pakai bahasa kalau misalnya kiranya itu ya niat itu kan tidak ada maksudnya tidak ada lafaz yang ini gitu Bu ya, karena memang niat itu tentunya perintahnya adalah niat gitu. Wa ammal mujaddidu fayamtani'u alaihi niyatur raf'i wal istibahati wa taharati anil hadas. Adapun wudunya mujaddid tadi orang yang memperbaharui wudu tidak cukup baginya berniat menghilangkan hadas atau berniat agar diperbolehkan melakukan semisal sholat atau berniat toharo dari hadas. Syekh Asy-Syaubari berkata begitu juga tidak cukup bagi mujadid berniat toharo karena melakukan sholat. Artinya apa? Dia memang sudah dalam kondisi apa? Wudu udah bersih, sudah nggak berhadas. Jadi wudunya dia itu tidak ada redaksi mengangkat hadas kecil, membolehkan dan sebagainya. Makanya mujadid ini boleh dia berwudu kembali kalau ada keraguan. Kalau sekiranya dia yakin ya tidak dapat anjuran gitu ya. Jadi memang wudu itu kan memang diperbolehkan untuk beberapa waktu sholat ketika kita memang dipastikan tidak batal gitu. Nah kemudian sedikit lagi wala budda ayastahdira zatal wudu'i al muraqabata minal arkan wa yaqsida fi'la dzalik al dori kama fis sholah. Ketika berniat diwajibkan menghadirkan zat wudu yang tersusun dari berbagai rukun ke dalam niat itu sendiri dan diwajibkan menyengaja melakukan zat wudu yang dihadirkan tersebut seperti dalam niat sholat. Artinya gini, ketika kita berniat wudu hadirkan bahwa kita ini berwudu untuk listibahati sholat, untuk melaksanakan sholat misalnya dengan kesempurnaan anggota-anggota wudhu tersebut. Jadi dihadirkan gitu, niatnya itu dihadirkan. Jadi misalnya sempurnanya wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi dihadirkan susunan-susunan rukun di dalam hati. Jadi istilahnya walaupun ketika kita niat itu ketika basuh wajah, tapi dihadirkan niat kita juga ketika kita menyempurnakan basuh tangan misalnya, menyapu atau mengusap kepala, membasuh kaki. Na'am law nawa raf'al hadasi kafa wa illam yastahdir ma dzukira litadammuni raf'il hadasi lidzalik. Namun apabila kita si mutawaddi tadi seorang yang berwudu berniat dalam wudu dengan niatkan menghilangkan hadas maka cukup. Jadi tidak mesti harus menyebutkan gitu ya. Niat tersebut meskipun tidak menghadirkan zat wudu yang tersusun dari rukun-rukunnya karena menghilangkan hadas sudah mencakupnya. Kesimpulannya bahwa ketika kita berwudu dengan niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, menurut penjelasan tersebut adalah sudah mencakupnya. Yang tadi saya katakan harus istibahati sholat, kalau mau niat sholat, kemudian mau baca Quran harus niat juga, wudu dengan niat baca Quran. Itu pendapat dari seorang syekh tadi
Syekh Al-Hisni itu Bu ya. Jadi kesimpulannya cukup dengan kita mengangkat lirafil hadasil asghar, pada hakikatnya sudah mencukupi semua. Kesimpulan ke situ. Ya. Terakhir tanbih. Tanbih itu apa ya? Catatan lah gitu ya. An-niyatu bitasydid al-ya'i min nawa. Lafaz niat itu dengan tasydid an-niyah. An-niyah ya. An-niyah. Jadi tasydid di pada huruf ya-nya. Dengan tasydid pada huruf ya yang berasal dari fi'il madhi nawa, memiliki arti menyengaja. Jadi namanya niat itu berarti menyengaja. Menyengajakan apa? Menyengajakan diri kita untuk melakukan sesuatu. Itu niat namanya. Asal lafaz an-niyah adalah nawiyatun. Huruf wawunya diganti dengan huruf ya, kemudian huruf ya berganti tersebut diidghamkan pada huruf ya setelahnya. Makanya ya tadi bertasydid. An-niyah. An-niyah, ya-nya bertasydid. Adapun lafaz an-niyah dengan huruf ya yang tidak ditasydidkan, an-niyah. An-niyah beda dengan tadi an-niyah. Menurut bahasa seperti diceritakan oleh Syekh Al-Azhari, berasal dari lafaz wana yani yang berarti pelan-pelan. Karena dalam keabsahan niat dibutuhkan adanya unsur pelan-pelan atau tidak terburu-buru. Jadi penggunaan kata niat tanpa iya itu bermakna tidak terburu-buru. Makanya ketika wudhu itu perhatikan basuhan, batasan, jangan sampai wudhunya itu apa ya? Kalau kata guru itu kayak capung cebok, selesai, cepak-cepak doang, wajahnya nggak tahu batasannya sampai mana, tangan nggak sampai sikut, buru-buru, itu nggak begitu. Maka dari itu ini penting Bu, agar wudhu kita, ibadah kita, maka kan berapa banyak ketika kita melakukan ibadah dari awal syarat sahnya sholat adalah wudhu salah satunya. Nggak terpenuhi syaratnya, bagaimana bisa sholatnya ke sempurna atau sah gitu ya? Artinya kan nggak keterima. Jadi hitungannya sayang juga kalau kita wudhunya salah, sholatnya juga demikian gitu. Maka dari itu pada pembahasan fardu wudhu yang pertama ini niat, dengan banyak penjelasan tadi saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita memaknai masalah niat ini. Jadi jangan mulai sekarang itu niat itu menurut dalam kitab Kasyifatus saja ini basuhan wajah pertama. Ya padahal di awal juga boleh, tapi penjelasannya karena niat itu bukannya basuh wajah itu bukan merupakan satu kesempurnaan dari sebuah niat. Niat sudah tetap sah gitu. Namun lebih ininya anjurannya ketika membasuh wajah. Jadi niat itu jangan ketika nyalain keran kita basuh tangan itu udah niat. Ya, ya. Makanya mulai saat ini gitu ya, ketika membasuh wajah pertama disitulah niat. Ketika awal ya baca basmalah atau doa-doa. Nanti di kitab Kifayatul Akhyar ada banyak bacaan-bacaan doa dari setiap anggota wudu, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah, yang rukun ataupun sunnah. Insya Allah nanti ada kesempatan akan kita buatkan. Dan kalau bisa, kalau misalnya sekiranya tempat wudhu yang dari kamar mandi, tempel aja. Dulu kalau masalah anak itu pernah banyak ditempel gitu, kita mau wudhu baca niat basuh tangannya apa, baca doanya gitu, biar lebih menambah kebaikan atau pahala. Demikian barangkali para bapak yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian. Untuk itu nanti sambil kita bincang-bincang, kita silakan diskusi. Mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.